Aduh. Ini interviewnya agak berbeda sama pertama kali gua ketemu lu, Dot ya? Iya. Iya, kayak lebih intim gitu ya. Dulu lu masih kayak Kikuk ya? Dodot udah lama banget nggak ketemu ya. Kayak gitu ya. Tapi sekarang udah mulai akrab ya. Tapi lu teman gua bukan sih? Gue masih mikir-mikir itu sih, masih gue pikir-pikir. Oke, enggak, berarti gue masuk ke geng lo nggak? Kira-kira kalau gue main ke rumah lo gitu, lo sambut gitu nggak? Ya, lu tipikal yang kalau gue di rumah lu boleh main, kalau yang gue tinggal lu nggak boleh main. Kenapa? Belum akrab-akrab banget kan? Oh iya. Walaupun syutingan kita yang kemarin yang selama itu. Gue lupa gue emang kenapa syuting ya? Dad, thank you loh, Dad. Udah nyempetin waktu lo? Iyalah, gue thank you lah. Iyalah, kan lo mau promo ya? Kan gue mau promo. Dad, cerita dong masa kecil lo dong. Kecil. Masa gue tadi dikasih skripnya gini, Dodot itu waktu kecil periang apa pendiam? Kan, Iya. Kan anjing, periang apa pendiam? Dad nggak tahu gini nih. Gue tau banget lagi perjuangan lo. Iya. Lo sempet naik angkot, naik bus, itu beneran nggak? Kan kalau orang tahu sekarang Dodot kan, apalagi gue kemarin ngeliat ada satu konten orang gerbek rumah Dodot, anjay. Lu YouTuber ya? Itu rumah lu digerebek? Beneran dilihat-liatin gitu? Enggak, itu kan temen gua doang. Oh, biar nunjukin kalau lu tuh udah kaya sekarang. Iya, nunjukin kalau gua udah punya duit lah. Tapi Enggak emang, lah, iya enggak. Tapi gua lu mau sih, kan lu biasa anti. Ya itu pertama kali. Pertama kali lu nunjukin rumah mewah lu. Enggak mewahnya. Mewahnya, kan 300 meter kan? Iya kan 300 meter belum tentu mewah. Oh, iya. Nggak, tapi lu cerita dong masa kecil lu dong. Ya, jadi lu mau dari mana? Dari gua lahir? Nggak usah dong. Karena gua tau buat perjuangan lu, Dot. Iya kan? Dulu gua mungkin bukan siapa-siapa ya, mesti kayak anak pada umumnya aja gitu, yang lu kalau pulang sekolah terus mandi, abis itu bedakan gitu kan, setelah ke jalanan ke teman-teman lu di komplek gitu. Terus ya gue tipikal yang kalau pulang sekolah main bola, terus mimpi gue juga cuma sebatas itu doang, jadi pemain bola gitu ibaratnya. Tapi nggak kesampean. Iya. Terus ya udah akhirnya gue mulai kenal sama main game dulu tuh waktu kecil, warnet. Terus mulai kenal sama dunia-dunia yang kata-katanya kasar tuh dari situ tuh ya kan. Kalau di warnet kan lu tau lah ya. Suka anjing, goblok, keluar semua lah kata-kata tuh. Ya kan? Terus ya udah, dan gue berpikir kayak masa depan gue jadi penjaga warnet aja deh. Gitu. Enggak. Iya. Kok kayak Jeffrey sih? Hah? Jeffrey juga gitu ngomongnya. Kata gue mau jadi anak gua, iya. Lu sama Jeffrey tuh kan adik kakak? Ya? Enggak kan? Adik kakak? Adik kakak, oke. Tapi lu suka sama Jeffrey? Suka gue. Oke, walaupun jangan. Kita sayang Jeffrey kan? Kita sayang Jeffrey, cuman kadang-kadang nyebelin aja. Kok jadi gibahnya? Iya, sorry. Enggak ada, terus oke, Dad. Enggak, berarti masa kecil lo itu fine. Masa kecil gue ya kalau dari segi finansial mungkin kurang lah ya. Maksudnya dari segi finansial ya seadanya lah gitu, nggak yang berlebihan juga, nggak ya bisa hidup lah gitu kan. Nah terus akhirnya gue ya udah kerjaan gue tuh cuma di warnet gitu. Terus sampai akhirnya kakak gue tuh bilang kayak, Dot, udah lu ikut casting aja lah gitu. Terus maksudnya ikut ke, dia kan udah main film duluan kan. Ya lu ikut gue aja sini, ntar gue ajakin casting, siapa tahu dapat film, siapa tahu jadi artis lah gitu. Ya di kepala gue nggak ada sama sekali ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi artis? Jadi artis, gue nggak tahu artis itu siapa. Gue nggak pernah nonton TV dulu soalnya. Yang gue tonton cuma kartun. Berarti lu nggak pernah nonton Inbox Dahsyat gitu? Gitu gue udah main, maksudnya udah jadi aktor lah, jadi aktor. Waduh, oke. Ya terus ya udah, akhirnya gue casting. Nah kalau mau lanjutannya lu nonton YouTube Onat yang sebelumnya itu udah ada tuh di situ tuh. Iya lagi. Dot, tapi sorry banget nih. Kita pernah syuting bareng, terus pas off cam kita tuh kayak intimate gitu. Lu tuh bilang kalau lu tuh agak broken home ya? Iya, ya emang karena ya bokap nyokap gue cerai lah ya, di waktu kecil gitu. Dan nyokap gue tuh pindah waktu, jadi gue pernah tinggal di New Zealand dulu, kan bokap gue chef. Terus dia pernah, waktu Krismon zaman dulu kan panik tuh nyokap gue, bule kan, dipikirnya semua yang bukan pribumi bakal kena masalah gitu. Akhirnya dia cabut lah sama bokap gue ke mana, New Zealand. Dan akhirnya gue tinggal di situ. Ya, long story short, tiba-tiba mereka cerai. Terus ya udah, pas gue tahu bokap gue udah, nyokap gue udah pergi aja ke Mesir gitu. Terus itu tiba-tiba, Dot? Tiba-tiba aja. Gue bangun tidur ya udah, nyokap gue udah nggak ada gitu ibaratnya. Serius loh? Iya. Terus? Nah sampai akhirnya ya udah bokap gue akhirnya ngajakin gue pulang ke Jakarta besokannya persis. Jadi ternyata tiket itu udah dibeli. Dari New Zealand? Dari New Zealand. Nyokap gue cabut ke Mesir, besokannya gue pulang ke Jakarta. Tanggal 1 Januari tahun 2000.
Anjir, oke. Jadi kayak emang beneran dunia yang baru gitu loh tahun 2000 tuh. Oke. Tapi gini, Det, lu nggak bertanya-tanya ke bokap lu kayak sorry nih, Det, mama kemana nih gitu? Nanya. Lu nanya? Nanya. Jadi emang udah nggak harmonis aja hubungannya kan. Oke. Terus dan lu udah ngeh ya, Det? Gue sebenarnya ya ada beberapa hint-hint kecil lah yang gue ini. Cuman kan di tahun itu kan gue nggak ngerti lah, gue masih kecil ya. Iya. Masih 9 tahun gitu gue, dan gue ngeliat mereka berantem ya menurut gue wajar aja gitu sebenarnya kan. Cuman gue nggak tahu kalau ada bisa sampai cerai segala macam kayak gitu-gitu, gue nggak tahu tuh. Terus ya udah akhirnya gue balik ke Jakarta, beneran kita tuh nggak punya apa-apaan. Maksudnya apa tuh? Karena waktu sebelum kita balik ke New Zealand, sebelum kita cabut ke New Zealand, semua barang-barang tuh dijual. Gitu. Dalam rangka kita mau stay for good di sana kan niatnya. Oke. Ternyata kan ada masalah, akhirnya kita harus pulang ke Jakarta. Cuman satu yang kita nggak jual, rumah. Tapi isinya kosong. Rumah doang. Okay. Isinya kosong, dan akhirnya ya udah kita balik ke sana dengan keadaan rumahnya kosong. Jadi tinggalnya di kondisi yang seadanya aja gitu. Iya. Kasur seadanya, segala macam kayak gitu-gitulah. Serius loh. Iya. Oke. Terus berarti lu kehilangan nyokap lu tuh, Det? Iya, itu kehilangan ya. Gone. Berarti lu daddy's boy. Lu tumbuh bersama bapak lu doang? Nggak juga sih. Ya tumbuh sama bapak gua doang, tapi bapak gua pun dia kayak juga sedikit pusing lah ya ngurusin 2 anak kecil di umur dia masih 30-an ya tahun itu kalau nggak salah. Masih 30-an gitu. Terus 30 atau 40 awal lah. Terus akhirnya dia mencari kesibukan untuk dia supaya nggak stres mungkin kali ya. Akhirnya dia keluar, dia kan ngeband ya, dia pemain band. Dan kata lo keren banget kan? Iya, dan menurut gue ya dia idol gue lah di saat itu dari segi musik ya. Maksudnya dia blues banget gitu, dan ya udah akhirnya dia ngeband sana sini nyari ini, dia mencoba untuk bisa ngehidupin gue ngehidupin 2 anak kecil di kondisi yang seperti itu gitu. Oke. Dan gak gampang, maksudnya setelah gue menikah ya, buat gue posisi itu ternyata emang susah banget gitu. Susah kan? Iya. Ya susah. Lu kan lebih tahu lah ya. Iya. Susah kan, Oke. Nggak, berarti lu tumbuh tanpa nyokap? Tanpa nyokap, dan bokap gue juga sebenarnya ada dan tiada gitu. Bokap gue jadi pulang, bokap gue nggak ada. Pulang sekolah bokap gue nggak ada. Itu kemana? Ngeband, terus cari duit. Iya, cari duit. Iya. Terus akhirnya dia ngajar musik. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya music teaching lah ya. Iya, ngajar musik. Ngajar gitar. Oke. Terus dan jago banget kan, Det? Ulang lagi. Iya. Jago banget kan tapi? Jago banget, menurut gue jago banget. Oke. Iya, dia jago banget. Terus ya udah akhirnya di rumah tuh gue cuma sama kakak gue doang biasanya. Berdua. Oke. Pernah nih ada satu momen nih di saat kita kondisi keuangan lagi fatal banget. Lu tau gak sih dulu tuh di TV suka ada iklan. Kalau lu beli bungkus ciki-cikian atau apa namanya kayak makanan jajanan-jajanan gitu ya. Suka dapat hadiah PS. Gitu, tau gak lu? Anjir. Lu harus kirim bungkusnya, abis itu lu kirim pakai pos gitu supaya nanti lu menang atau enggak. Tau kan kayak gitu-gitu ada. Lu di situ? Gue di fase gue beli jajanan itu, gue masukin amplop, gue kirim supaya gue dapat sesuatu, dapat PS gitu. Boong. Sumpah demi Allah. Dan dapat? Enggak. Lu tau, tapi akhirnya bokap gue kayak tahu kondisi itu kan. Bokap gue kayaknya ngelihat gue kayak pengen banget sesuatu, tiba-tiba dia pergi ke mana? Glodok ya, kalau zaman dulu tuh Glodok apa Mangga 2 gitu kalau nggak salah. Ya. Beli PS. Jadi gue nungguin di depan rumah, nungguin kode posnya datang, nungguin pos itu datang, yang sebenarnya nggak mungkin datang. Nanti bokap gue datang bawa PS-nya. Gue senengnya bukan main gitu. Anjir, sumpah lu? Iya. Anjir. Itu ada di fase itu yang beneran kita nggak punya duit, tapi bokap gue ngabisin duitnya untuk beliin gue PS. Terus kayak PS1 zaman dulu kan. Terus kayak ya udah di momen itu gue ngerasa kayak emang bokap gue tuh memperjuangkan sesuatu lah gitu kan. Ya udah. Jadi gue memaklumi itu. Oke. Pada akhirnya lo kan married. By the way, congratulations lo, Det. Dot, lo married. Gue senang banget lagi. Pas lo married. Thank you. Lah. Enggak, tapi serius deh. Gue pada akhirnya lo married. Setelah waktu off cam lo cerita kejeburan lo yang banyak. Lo married dan dapetin yang bener. Insya Allah. Dan akhirnya tapi ini sorry banget, bokap lo pada akhirnya jadi almarhum meninggal setelah lo married? Iya, jadi di waktu nikahan gue tuh nggak ada yang datang sama sekali ke nikahan gue kan. Dari keluarga, dari bokap gue, nyokap gue, sama kakak gue tuh nggak ada yang bisa datang. Karena yang satu, bokap gue kan sakit ya. Jadi waktu gue ngelamar bini gue dulu tuh cantik, bokap gue masih nemenin nih, masih ke rumahnya, masih ke rumah besannya lah ibaratnya gitu kan. Terus abis itu pas mau nikahan bokap gue drop. Oke. Pas mau nikahan? Ya sebulan sebelum nikahan lah, drop parah gitu. Nah terus gue tuh masih kayak
datang nggak ya, bokap bisa datang nggak ya, bisa datang nggak ya, gitu. Masih rancu gitu loh. Tiket udah kita beliin berjaga-jaga kan, mesti siapa tahu dia beneran mau datang atau segala macam. Udah kita beliin, terus habis itu ternyata dia nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Nyokap gua di Jerman kondisinya. Oke. Tahu deh, berarti lo masih kontekan sama nyokap lo? Sekarang udah kontekan. Oke. Sebelumnya enggak? Dulu waktu kecil jarang. Pas lo mau merit, akhirnya kontekan. Iya. Oke. Enggak pas mau merit doang, maksudnya 2 tahun 3 tahun belakangan udah mulai kontekan. Oke. Terus akhirnya nyokap gua nggak bisa datang juga. Terus karena kondisinya kan waktu itu dia dari Jerman. Dia terakhir berangkat itu dari Mesir visanya. Jadi dia harus balik dulu ke Mesir, terus ke Indonesia kan. Jadi emang birokrasi sedikit susah lah. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya kakak gua dia baru lahiran. Dan kondisinya kan COVID parah ya waktu itu ya. Iya. Jadi kayak nggak mungkin juga dia datang lagi di Amerika. Ya udah akhirnya yang datang adalah dari keluarga nyokap gue, nenek gue datang, ya, untuk ngewaliin gue gitu kan, itu kayak gitu-gitu sih. Jadi, tapi alhamdulillah maksudnya semuanya lancar. Terus yang sedihnya justru di saat gue lagi berbahagia, ternyata seminggu kemudian bokap gue meninggal gitu. Itu seminggu kemudian? Seminggu kemudian. Iya. Jadi kita pas banget kita baru mau ke rumah. Jadi kondisinya itu gue baru balik dari, kan gue misalkan nikah hari Minggu gitu ya. Di hari Rabu gue baru balik ke Jakarta gitu kan di Belitung nikahnya kan. Niatnya mau langsung ke rumah bokap kan, tapi gue pikir 1 hari 2 hari lah kita istirahat dulu di sini gitu kan. Pas kita mau ke sana niatnya nggak taunya udah meninggal duluan gitu. Jadi bokap gue tuh belum ngelihat pas kondisinya udah nikah gue gitu. Tapi bokap almarhum lo tuh udah tahu lo mau merit dong? Ya kan dia nemenin lamaran. Oh iya, tapi nggak ngeliat pas setelah merit ya? Oke. I'm so sorry Dot. It's okay man. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Gue cuma menangis aja. Tapi pada akhirnya itu termasuk permintaan almarhum bokap lu nggak? Kayak kamu merit tuh biar papa senang. Enggak sih, bokap gue tuh nggak pernah memaksakan. Bukan tipikal yang kayak gitu? Iya, dia sangat ngebebasin gue. Ya contohnya gue nggak kuliah gitu ya. Bokap gue tuh fine aja gue nggak kuliah. Kayak misalkan dia tidak pernah memaksakan gue untuk main musik juga gitu. Padahal dia musisi siapa tahu Iya. Berarti gini loh, dia punya gitar banyak gitu ya. Kalau gue bukan musisi kan warisannya harusnya gitar itu kan. Itu harusnya jatuh ke gue kalau gue musisi gitu kan. Cuma kan akhirnya karena gue nggak bisa main gitar, cuman gue pajang aja di rumah. Kenapa lu nggak bisa main gitar sih? Lu ngapain kayak bokap lu yang lu bilang katanya idol kan? Gue pengen. Tapi gue cuman ternyata bukan passion gue di situ. Maksudnya gue pengen bisa main gitar ya, cuman ternyata bukan passion gue. Tapi katanya passion lu nyanyi. Iya dong, gue mau jadi penyanyi. Atau katanya lu katanya mau jadi tiktokers ya, yang gue denger. Kan gara-gara lu? Enggak dong, gara-gara Nicole. Oh gitu, oke. Wow, itu kisah lu Dot ya? Iya. Oke, tapi sekarang hidup lu udah full of happiness dong? Iya. Tuhan pasti udah ngasih yang terbaik lah, maksudnya gitu kan. Semuanya jalannya udah ada gitu, dan buat gue ya bokap gue at least tahu kalau gue udah nikah berarti dia bahagia gitu dong. Dia berarti kan gue udah selesai gitu kan, sebagai maksudnya gue udah punya tanggung jawab sendiri. Iya. Bokap gue kayak ngelepasnya dengan kondisi yang dia happy harusnya gitu. Iya. Itu sih. Oke. Kalau nyokap lo happy, Dad? Ya gue happy banget. Berarti dia sedih aja nggak bisa datang. Dia juga sedih lah dia nggak bisa datang. Iya. Dad, lo tuh berarti tuh orang Jerman Indo, campuran Jerman Indo ya? Iya, nyokap gue Jerman. Bokap gue Kudus, Jawa. Oke. Tapi lo ngerasa lo ganteng nggak? Pertanyaan ini belum pernah ada yang nanya ke gue sih. Belum ada kan? Ya, gue mau tahu deh. Lu tuh ngerasa lu ganteng gak sih? Enggak lagi. Ya kadang-kadang sih. Enggak lagi. Enggak, ya di momen-momen tertentu sih. Iya. Oke. Terus tiba-tiba orang tahu lo tiba-tiba seorang main game. Iya. Lu ngapain sih? Ada dalam rangka apa? Tapi gue pernah syuting awalnya emang lu tuh gamers ya. Orang kan kalau bosan dengerin musik, ngobrol. Lu tuh emang gamers. Lu masuk ke game? Iya kan dari kecil gue main di warnet kan. Oh iya. Gue nggak naik kelas 2 kali gara-gara main warnet, cabut sekolah. Oh ini ada momen juga sih, misalnya kayak ada satu yang dulu kan gue yang tadi gue bilang kan, gue ibaratnya bokap gue kadang-kadang ada tuh dan tiada gitu kan. Iya. Karena cari duit ya. Iya karena cari duit. Nah akhirnya kondisinya adalah gue mencari pelarian dong. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak di sekolah gue kurang temen, di warnet gue ngerasa punya temen banyak gitu. Akhirnya gue lebih nyaman di warnet daripada di sekolah. Ya. Itu yang ngebuat gue cabut, terus akhirnya cabut dari sekolah ke warnet. Bokap gue pernah marah-marah ke gue. Gue lagi di warnet ketahuan cabut, ditarik, marah-marah, warnetnya mau dibakar segala macam kayak gitu-gitu zaman dulu. Serius iya. Dan akhirnya beneran dibakar kan? Enggak dong. Oh enggak ya? Iya. Dan gue pengen tanya sama lo, definisi aktor buat lo apa sih?
Definisi aktor? Definisi aktor buat lu lo aja. Lu contekan ya? Nggak ada. Oh, tadi. Nggak ada. Gue mau nanya, aktor menurut Adipati itu apa sih? Aktor menurut gua. Karena gue pernah syuting sama lo dan menurut gue nih, kan gue nggak pernah syuting sama lo tadinya kan. Lo aktor sih, Dot. Ini gue kasih contoh ya. Lo makan nasi kotak, Lo makan minum apa juga yang kecot. Maksud gue yang gue harus yang lo tau gak sih? Dengan pemenang Piala Citra lo kita cengin, lo nggak ribet lagi. Gue sama anak tuh suka gosipin lo. Ini aktor sih orang gitu. Makanya gue nanya, definisi aktor buat lo apa sih? Lo tuh nggak neko-neko nyet orangnya nyet. Dan lu serius. Yeah. Baru kemarin doang lu kayak gak serius sama gue deh. Tapi waktu kita tag gua harus serius kan. Lu serius gua banget. Lu ingetin gua. Walaupun endingnya enggak ya. Endingnya gua bercandain juga. Lu bercandain juga ya. Enggak, tapi definisi aktor buat lu apa sih? Jadi gua besar dari situ. Gua besar karena pekerjaan gua yang itu gitu. Yeah. Dari banyak hal yang gua nggak tahu, gua banyak belajar dari karakter-karakter yang gua mainin. Oke. Contohnya gini, kita ambil contoh paling basic aja ya. Yeah. Misalkan gue nggak bisa berenang, terus karakter gue itu atlet renang. Iya. Otomatis gue harus belajar untuk itu dong. Gue harus belajar renang dong untuk itu, gitu kan. Akhirnya gue ngerasa pekerjaan jadi aktor itu membuat gue mendorong diri gue untuk lebih jauh lagi. Seperti ya dari hal-hal yang gue nggak tahu, dari hal-hal yang gue nggak bisa, dari hal-hal yang gue takut, sampai akhirnya gue bisa jalanin itu semua. Oke. Jadi gini, aktor itu ngebuat gue lebih berkembang sebagai manusia. Oke. Contohnya, gue ngambilin hal-hal yang dari karakter-karakter gue yang gue masukin ke diri gue gitu. Itu kan yang paling dekat kan. Yeah. Misalkan lu membedah skenario yang lebih khususnya buat karakter lu gitu. Iya. Berarti lu lebih deket dengan itu karena lu beneran masuk ke dalam itu kan. Iya. Daripada lu cuman baca buku yang abis itu lu lupa segala macam kayak gitu kan. Nah, aktor itu sebenarnya bukan aktor sih, acting kali ya maksudnya. Acting itu membuat gue lebih lebih berkembang aja sih sebenarnya. As a human gitu. Oke. Itu ngaruh ke psikologis lo. Iya dong. Semenjak lu main film, lu jadi merasa lebih banyak tahu tentang segala hal kehidupan. Apalagi lu nggak kuliah ya. Iya. Jadi lu makin tahu soal kehidupan gara-gara acting. Iya. Oh. Jadi emang menurut gue acting itu yang ngasih pelajaran paling besar di hidup lo. Di hidup lu? Di hidup gua, ya. Di hidup gua. Lu apa gue sih? Mungkin lu kalau mau. Iya. Gue juga sih, Dan. Iya. Gue semenjak terjun ke film, gue juga ngerasa yang lo rasain sih. Tadinya gue nggak tahu, ini jadi tahu. Tadi yang gue nggak mau ini, jadi harus mau. Iya. Dan menjadi lebih pintar sih. Sebenarnya ya. Karena lu dipaksa, bukan dipaksa sih. Lu berada di situasi yang membuat lu seperti itu. Ngerti gue. Iya kan? Iya kan? Jadi psychology lo kena ya? Iya. Lu dipaksa untuk lebih detail aja sih sebenarnya, gitu sih. Jadi kayak ya ngebuat mental lu berkembang, maksudnya mental lu jadi lebih kuat juga, ya kan. Pengetahuan lu juga harus jadi lebih bagus. Terus kayak pembawaan lu juga harusnya lebih bagus juga di situ. Karena lu berbisnis atau bermain dengan banyak orang ya, jadi lu punya responsibility yang tinggi juga. Itu dia. Paling penting sebenarnya kan itu kan, lu tahu tanggung jawab lu seperti apa kan. Di semua pekerjaan sebenarnya. Terutama kalau di acting lu sangat bertanggung jawab ya. Lu kalau bangun bangun duluan. Harus. Enggak sih, lu duluan kan sebenarnya. Iya sih, karena kan gua harus ngapus tato. Oke, Dat, ngomongin film baru dong. Apa judulnya, Dat? Sensano Savana. Kok judulnya agak ribet ya? Itu judul apa itu? Itu sebenarnya nama karakternya. Karakter lu? Karakter gua sama karakter lawan main gua. Iya. Jadi Sensano Savana itu menceritakan dari hal kayak gue tuh pembunuh bayaran ceritanya. Sensano Savana itu nama ini lo? Nama karakternya? Nama peran lo? Nama peran gue. Itu kenapa Sensano Savana ya? Iya, yang nulis skripnya gitu. Itu pertanyaan gue agak enggak. Gimana ya? Sensano Savana. Iya, Sensano Savana itu nama karakter lo. Iya. It's about what? Iya. It's about what, that? Jadi gue itu pembunuh bayaran. Gue tuh mau pensiun sebenarnya. Gue udah nggak mau ngerjain hal yang gelap itu lagi kan. Terus akhirnya bos gue nyuruh gue untuk satu tugas terakhir deh gitu. Tapi tugasnya ternyata gue harus ngebunuh mantan gue, which is Savana itu. Oh, berat dong ya. Terus lumayan. Ya akhirnya akhirnya gue ngerasa kayak masa iya gitu kan, masa iya nih dia orang yang jadi target gue berikutnya gitu kan.
Ya udah sisanya lu nontonnya tanggal 12. Diklik. Enggak, beneran karena kalau gue ceritain jadinya spoiler. Oke, tapi inti ceritanya soal itu. Lo pembunuh bayaran yang diharuskan mengerjakan job membunuh mantan lo. Iya, itu garis besar yang garis besar ya. Kalau lo ceritain lagi spoiler, orang nggak nonton. Itu dia. Jadi emang menurut gue unik ya karena ini ada 3 genrenya sih. Ada drama, action, sama suspense. Menurut gue gitu. Okay. Oh seru dong. Iya. Campur aduk dong ya. Campur aduk. Ada kesulitan nggak, Dut? Anjir Pertanyaan standar. Pertanyaan sangat biasa aja. Kesulitan ada. Ya pasti lah ya. Maksudnya kayak, oh ini kan buat klik ya. Buat klik itu persiapannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke. Oh sombong ya? Bukan sombong, ini kesulitan ya. Oh kesulitan, oke. Persiapannya nggak terlalu panjang karena waktunya? Iya, jadi reading gue juga nggak kayak reading buat bioskop gitu. Karena OTT kan? Karena OTT gitu. Dan buat gue itu kesulitan yang cukup berat sebenarnya. Ya udah akhirnya dari pertanyaan lo apa ya? Juga lupa setan. Kesulitan. Yang lo bilang katanya standar banget deh gitu. Iya, kesulitannya itu sih emang. Apaan? Persiapannya sedikit. Oke. Ya kan? Terus berarti kayak preparationnya kurang nih menurut buat guanya ya. Oke. Buat guanya. Nah, terus ada satu scene yang menurut gua itu cukup nge-twitch, bikin lu kaget lah ibaratnya. Bikin kalau nonton nanti tanggal 12 bikin lu kayak kok gitu ya? Gitu loh. Pas gua gitu, gitu enggak? Enggak. Film horor. Iya. Gitu. Ya udah, itu di ending dan itu susah. Ya. Adegan cukup susah. Dan menurut gua di adegan itu paling menarik justru. Gitu sih. Paling susah dan paling menarik. Oke. Di ending ya. Di ending ya. Oke. Dot, ini pertanyaan terakhir gue sih, Dot, soal film. Gue tuh ada masalah kalau gue beradu peran dengan wanita dan harus kissing. Iya, kenapa? Kan gue ngeliat trailer lu kan. Ada kissingnya gitu loh. Bini lu tuh suka kayak bete gitu gak sih? Bete, dia gak mau nonton yang bagian itunya. Oh sama kayak bini gue. Emang gitu ya cewek? Kayaknya. Oke, tapi lu izin gak kalau kayak gitu-gitu? Gue bilang, gue sebelum ngambil film apapun, gue akan bilang kalau gue ada ciumanan nih. Dia bete dulu. Oke. Tapi dan ya, itu sempat digamparin sama bini lu kan? Enggak juga dong. Berlebihan ya. Itu bukannya. Itu bukannya gue. Itu bukannya sih. Lu tapi selalu ngomong, Dot? Gue selalu ngomong dan selalu bete dia pasti. Cuman, bete kan? Iya, cuman kan dia harus tahu lah. Itu kan pekerjaan gue dari awal gitu kan. Ini kan cara gue mencari nafkah gitu. Betul. Dan justru menurut gue ganti point of view-nya kalau itu adalah art sebenarnya, bukan masalah nafsu, bukan masalah sesuatu yang membuat dia harusnya marah gitu. Nah itu cara ngomongnya gimana? Gue juga sempet kayak begitu. Ya gimana sih dia tengah soalnya kayak bini gitu? Lu harus ngejelasin dulu ceritanya kayak gimana menurut gue. Di saat dia udah nangkap cerita kayak gimana, nah lu kasih tahu kalau justru bagian ciuman itu adalah sesuatu yang membuat film ini jadi bagus juga kadang-kadang. Kadang kan kalau drama doang kan kayak misalkan lu cuma pegangan tangan. Kurang. Kadang tuh menarik, sometimes menarik gitu. Cuman kadang-kadang harus ada punch yang bikin lebih sweet lagi, bikin lebih apa ya, menarik gitu kan. Iya. Biar dapat intimate ya. Iya. Jadi penonton ngerasain, oh beneran suami istri atau pacaran atau mantan atau bla bla bla. Iya, dan kadang kan emang itu salah satu cara untuk membuat itu jadi believable. Ya kan? Itu maksud gue. Tapi itu menjelaskannya sulit dong, Dot. Ya lu jelasin aja apa adanya. Kalau lu jelasin. Kalau dia bete lu bodo amat. Kalau dia bete gue kasih tahu, jangan bete, ini kan emang begini, segala macam begini gitu. Oh, dan akhirnya fine. Iya, akhirnya fine. Oke. Ini keluar tanggal berapa, Dot? Tanggal 12 November 2021. Di Klik Film. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir gue soal lu sih, Dot. Oh, lagi dong. Lagi dong. Apa lagi dong yang soal lu ya? Gue udah banyak ngobrol sama lu sih, Dot. Tapi anyway gue seneng lagi deh. Dong. Enggak usah dong. Lo mau dong? Lagi dong. Gak usah dong. Udah gak lucu, Nyet. Udah gak lucu. Kok itu lucu ya? Iya. Kok itu lucu ya? Dot, thank you loh. Tapi gue sebelum berakhir sama lo, gue punya game sama lo. Oke. Give me the card. Anjay. Ada game sekarang? Ada dong. Nama game sulap kan sulap? Bukan dong, bukan dong. Namanya Syakib. Gue mau nanya deh. Apa? Kok gue gak pernah diundang Deddy Kobusier ya? Lu mau tanya sama dia gak lu, Dave? Lu mau tanya, botak kok lu gak pernah undang gue sih gitu? Gue takut dipukul, Nyet, kalau gitu. Badannya gede. Gue gak pernah diundang gak? Lu mau gue tanyain gak? Tanyain dong. Lu kan kenal ya? Apa? Lu pernah diundang kan? Apa? Lu pernah? Ayo lu main jokes itu dong. Gue pernah 2 kali. 2 kali? 2 kali lagi? Gue pernah 2 kali. 2 kali lagi? Gue pernah. Dot, playing games ya? Iya. Oke. Playing games ya? Iya. Oke. Playing games ya? Udah, Nat. Oke. Sorry. Dot,
Dan Ntar kita disangka orang mabok Oke oke. Sebutin negara secara bergantian dan nggak bisa berganti. Sebutin negara. Susah Dot. Sebutin negara secara bergantian. Oke. Dari gue ya Dot. Amerika, Belanda, Australia, Italia, Nigeria, Polandia, Jamaika, New Zealand, Indonesia, Belanda, India, Italia. Udah. Belanda Italia udah gue sebut tadi. Udah disebut. Ya Berarti lo kalah ya. Udah kalah ya? Udah kalah kita aja. Oh gitu doang? Ya gitu aja. Gue bercanda tadi loh. Gitu aja. Gue bercanda tadi loh. Gitu aja. Udah dong. Lu yang mulai. Oke. Sebutin angka secara bergantian setiap angka yang mengandung 4 kelipatan. Lo ngerti nggak maksudnya? Enggak. Misalnya 4, 8, goblok lo ya. Oh. Oke ya. Gue kan cabut sekolahnya. Oh iya sama. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 38. 40 dong. Lo emang gak sekolah ya? Iya, Nyet. Gila emang jago acting doang ya? Nomor 3 ya. Ya. Apa nama ibu kota negara Australia? Perth. Sydney anjing. Bukan ya? Sydney apa sih? Perth. Bener. Sebutin nama ibu kota Jerman deh. Lah, lo tempat Berlin. Iya lagi. Kalau nggak tahu gue tampol udah. Sebutin warna-warna secara bergantian ya. Oke. Hitam, Kuning, putih, merah, ungu, hijau. purple. Ulang dong masih banyak nih. Ulang dong, tar dulu ulang nggak bisa. Lah gue nggak mau. Curang. Biru, Emas, pink, abu-abu. abu monyet. Lah beda. Ya udah. Ya apaan? Orange. Apaan lagi sih? Apaan? Pink. Udah kalah. Terakhir Dot. Sebutkan pernafasan pada serangga. Insang. Oh pintar. Bukan. Bukan ya. Insang kan buat ikan ya. Iya udah. Kalau serangga apa sih? Lagi nih main game semua atau jawabannya? Apa Mas? Iya, Google. Pankreas paru-paru. Ya udah. Apa sih? Apa? Tranquila. Oh, Tranquila. Oke, film narkos, gue yang narkos ya. Dot, thank you Dot udah datang Dot ya. Terus terus filmnya Dot, tanggal berapa Dot tadi Dot? 12 November 2021. Oke. Dikit film. Kalau misalnya langganan klik tuh berapa sih harganya? 10.000. 10.000 ya. Itu bisa nonton semua bebas. 10.000 kan? 10.000 ya? Iya, 10.000 jadi tanggal 12 November 2021 filmnya Adipati Dolken keluar. Apa judulnya? Sansana Samvirta. Apa judulnya? Sensano Savana. Sansana. Ini kan belum pernah ada kan interview yang tukang interview yang nggak tahu filmnya gitu. Iya, Jet. Sensano Savana. Sensano Safalsa. Savana. Sensano Savana yang didirect oleh Bang Rako Prianto. Itu juga salah satu direktur favorit lo ya? Iya, gue sering banget sama dia. Oke, kenapa sih Dut? Mungkin udah klop banget kali ya? Udah itu dari umur 22-23 itu sama dia mulai ya? Boro, 19. Sumpah lo? Iya. Oh berarti ini udah pasti bagus lah Dodot sama Om Rako. Ini ibaratnya kayak Quarantine sama Leonardo DiCaprio. Gua gak sabar sih. Dot, congratulations. Gue tunggu film lo. Adipati Dolken. Mana dia? Adipati Dolken. Udah.